Selamat malam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Bribda Tamara dalam Kapolri Sepekan episode 23 Februari 2024. Informasi utama Kapolri Sepekan kali ini, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mendampingi Presiden di sejumlah kegiatan. Di antaranya meresmikan 20 rumah sakit TNI, sidang istimewa Mahkamah Agung, dan mengikuti pertemuan tahunan industri jasa keuangan. Langsung saja kita simak, inilah Kapolri Sepekan selengkapnya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turut mendampingi Presiden Joko Widodo meresmikan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara atau RSPPN Panglima Besar Sudirman dan 20 rumah sakit TNI yang digelar di RSPPN Panglima Besar Sudirman. Kepala Negara mengapresiasi pembangunan RSPPN Panglima Besar Sudirman dan 25 rumah sakit lainnya yang diinisiasi oleh Kementerian Pertahanan. Presiden menyebut RSPPN memiliki fasilitas kesehatan dan peralatan yang canggih dan modern. Selain itu, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa pembangunan rumah sakit TNI memiliki tingkat komponen dalam negeri atau TKDN mencapai 70%, sehingga dapat turut mendukung pembangunan industri nasional. Jokowi juga berharap rumah sakit ini bisa menjadi rumah sakit rujukan bagi masyarakat, juga bisa menjadi rumah sakit tanggap bencana jika sewaktu-waktu dibutuhkan seperti pada saat pandemi. Presiden pun berharap dengan keberadaan RSPPN dan rumah sakit TNI lainnya yang memiliki fasilitas modern dapat memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat. Peristiwa pandemi COVID-19 telah mengajarkan kepada kita betapa pentingnya fasilitas kesehatan yang lengkap, rumah sakit dengan kesiapan SDM dan fasilitas yang memadai untuk mengatasi kondisi-kondisi kedaruratan kesehatan seperti yang pernah kita alami. Karena itu saya sangat menghargai, mengapresiasi pembangunan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Sudirman, RSPPN, dan 25 rumah sakit yang diinisiasi oleh Kementerian Pertahanan. Saya mendapatkan laporan juga bahwa pembangunan rumah sakit TNI semuanya TKDE-nya rata-rata 70%. Ini juga langkah yang sangat bagus untuk mendukung pengembangan industri nasional kita untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional kita. Saya berharap dengan fasilitas dan peralatan yang sangat modern ini, RSPPN dapat menjadi rujukan bagi Kementerian Pertahanan, TNI, dan keluarga, serta masyarakat umum untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik. Menjadi rumah sakit pendidikan bagi Fakultas Kedokteran Universitas Pertahanan, dan yang tidak kalah penting, rumah sakit ini akan siap menjadi rumah sakit tanggap bencana yang sewaktu-waktu kita butuhkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mendampingi Presiden Joko Widodo dalam sidang istimewa laporan tahunan Mahkamah Agung tahun 2023 di Jakarta. Presiden mengapresiasi kinerja Mahkamah Agung yang berhasil menuntaskan 99,47% total perkara pada tahun 2023. Presiden Joko Widodo berharap Mahkamah Agung dapat menghasilkan kualitas putusan yang memberi rasa keadilan bagi masyarakat. Hal ini sebagai bagian penting dalam penguatan rule of law dan good governance. Harapan masyarakat kepada lembaga peradilan semakin tinggi. Oleh karenanya, masyarakat menuntut keadilan, semakin kritis terhadap proses peradilan, dan semakin terbuka menyampaikan penilaiannya. Presiden juga menekankan pentingnya putusan pengadilan yang dapat memberikan rasa keadilan, kepastian hukum, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan membawa Indonesia naik menjadi negara berpenghasilan tinggi. Untuk mewujudkannya, peningkatan kualitas SDM hakim merupakan kunci utamanya, yakni berupa integritas, profesionalisme, dan kepekaan terhadap rasa keadilan masyarakat, serta kepekaan terhadap perkembangan zaman. Upaya memberikan kepastian hukum juga menjadi komitmen institusi Polri.
agar dapat memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, serta mewujudkan Indonesia Emas pada tahun 2045. Harapan masyarakat kepada lembaga peradilan semakin tinggi. Masyarakat menuntut jaminan keadilan, masyarakat semakin kritis terhadap proses peradilan dan semakin terbuka menyampaikan penilaiannya. Di tengah-tengah tantangan ini, integritas adalah pilar utama, bukan hanya bagi para hakim agung, tetapi seluruh hakim di Indonesia, juga seluruh panitera, ASN, dan pegawai Mahkamah Agung. Kualitas SDM hakim adalah kunci. Integritasnya, profesionalismenya, kepekaannya terhadap rasa keadilan masyarakat, kepekaannya terhadap perkembangan zaman termasuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya memperoleh laporan di tahun 2023 Mahkamah Agung berhasil memutus hingga 99,47% perkara. Ini perkembangan yang sangat bagus. Namun demikian, bukan hanya kuantitas putusan yang penting. Yang paling utama adalah kualitas putusan, bahwa putusan pengadilan harus memberikan rasa keadilan, memberikan kepastian hukum, dan mendukung pembangunan bangsa dan negara menuju Indonesia maju. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mendampingi Presiden Joko Widodo dalam pertemuan tahunan industri jasa keuangan yang digelar oleh OJK di Jakarta. Dalam pertemuan ini, Presiden mengingatkan sektor jasa keuangan agar tetap waspada di tahun 2024. Hal ini karena cepatnya perubahan situasi ekonomi global yang sewaktu-waktu dapat terjadi akibat adanya disrupsi teknologi. Namun demikian, Presiden mengapresiasi kinerja sektor jasa keuangan yang mencatatkan kinerja positif sepanjang tahun 2023 lalu, sehingga memberikan optimisme perbaikan kinerja pada tahun 2024. Selain itu, Presiden juga meminta OJK untuk terus mendorong inklusi dan literasi keuangan masyarakat. Dengan mendorong inklusi diharapkan dapat mendorong sektor UMKM untuk tumbuh dan semakin berkembang. Harusnya kita optimis terhadap ekonomi Indonesia di tahun 2024. Tapi tetap harus hati-hati. Dan kita harus banyak belajar pada kasus-kasus masa lalu, baik di 98 di ASEAN Financial Crisis, kemudian di 2008 juga Global Financial Crisis, dan juga di 2023 kita lihat kemarin jatuhnya Silicon Valley Bank. Ini juga mengharuskan kita semuanya untuk berhati-hati dalam menjaga industri keuangan kita, menjaga ekonomi kita. Kapolri telah melakukan konsolidasi dengan Menteri Hukum dan HAM yang baru terkait situasi keamanan pasca pemilu. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.